Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kayaknya pagi ini semua kelihatan seger-seger semua ya. Udah pada sarapan pastinya, udah pada mandi. Ada yang semalam tidurnya terlalu malam apa enggak ini? Ada Pak. Aku Pak, saya Pak. Iya, Mas Hermanto kenapa nih tidurnya terlalu malam, Mas Hermanto? Ya, banyak pikiran Pak. Oh, kelas 5 Mas, banyak pikiran. Dinikmati Ya, aja karena ini ya. Karena belum bantu orang tua Pak tadi pagi. iya memang kebanyakan gitu ya. Ada tekanan dari Ya, orang. kalau di orang kampung kayak gitu Pak. Benar. Mas Solikin juga ngalami dulu waktu kecil seperti itu. Jadi kita memang harus di era sekarang ini yang namanya udah banyak perkembangan, udah banyak tuntutan, tapi kita sebagai anak dapat tuntunan ya. Jadi kita harus pintar-pintar bagi waktu, harus pintar-pintar bagaimana caranya memanfaatkan teknologi untuk kemajuan, untuk kebaikan, dan juga jangan lupa tetap bantu orang tua. Nah, ini kita ketemu lagi sama Pak Solikin di pelajaran BJOKA pagi ini. Kalian tetap semangat? Masih semangat kan? Masih semangat? Harus semangat ya. Harus semangat, harus ini selalu berjiwa menularkan semua kebaikan pada teman-teman kita. Gitu ya. Oke, kita pagi ini bisa mulai dulu dengan diawali doa. Mungkin salah satu dari anak-anak bisa memimpin doa. Siapa yang mau memimpin doa? Kayaknya Bu Yani ya, Bu Yani. Bu Yani yang cewek sendiri. Pak. Iya, Bu Yani cewek sendiri. Ya, kita ladies first katanya. Silakan Mbak Yani kok, Bu Yani. Yo, Mbak Yani silakan. Pimpin doa dulu. Kita akan mulai pelajaran, biarlah nanti pelajaran baik. Oke, berdoa mulai. Oke, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Mbak Yani ya. Itu tadi anak-anak tahu nggak ini bulan apa? Bulan apa? Agustus. Agustus itu kalau di negara kita sedang ada event apa ya? Lomba Pak. Lomba, bener ada lomba. Yang lain tahu? Pak. Ulang tahun Pak. Ulang tahun. Gak ada lomba di kampung saya Pak. Lomba apa aja nih Mas Hermanto? Nggak ada Pak. Nggak ada. Kalau lomba ke sawah banyak Pak, orang tua Pak. Bener. Oke, karena kini kita lagi sedang berulang tahun negara kita. Setidaknya kita sebagai siswa pelajar memberikan sumbangsih pada negara kita. Mau nyanyi dulu kita, nyanyi lagu nasional 17 Agustus bareng-bareng? Boleh. Iya. Mari kita persembahkan untuk negara Indonesia tercinta yang sedang ulang tahun. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka Nusa dan bangsa, hari kemerdekaan merdeka, kali merdeka tetap merdeka, yang masihkan pada kita tetap merdeka dan bangsa, mempertahankan Indonesia, kita tetap setia mempertahankan negara kita. Untuk kelas 5 pagi hari ini. Wow. Keren, kalian sudah keren. Tadi untuk intermezzo udah kita mulai. Ini kita lanjut ke pembelajaran. Hari ini Pak Solikin mau memberikan materi kepada kalian tentang permainan bola kasti. Gitu ya. Pak Solikin izin share screen dulu biar kalian nanti tahu materi yang diberikan Pak Solikin. Oke, kita mulai. 1. Yang kanan diangkat semua. Oke. 2. Yang kiri saja, jangan 2 tangan. Ini masih ada Mas Afif ya. Kemudian 3. Nah, 2 tangannya diangkat. Oke. 4. Kita rentangkan. Oke, 5. Kita tepukan ke atas. Oke, saya acak. Jangan sampai salah. 2.
Tangan kiri, ayo. Tangan kirinya kalau 2. Oke. 5. Ditepuk ke atas. Konsentrasi. 4. Tangan tangannya. Oke, kemudian kita urutkan saja. Oke, terima kasih anak-anak. Sudah bentuk pemanasan yang luar biasa. Setidaknya sudah ada peregangan otot pada kalian nanti untuk melaksanakan pembelajaran bisa lebih efektif dan tidak mengalami cedera. Itu saya lanjutkan. Tujuan dari pembelajaran pagi ini anak-anak ya, agar kalian dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktekkan. Jadi nanti kalian bisa mempraktekkan kasti dan memahami variasi pola gerak dasar tadi yang Pak Solikin sampaikan, melempar, menangkap, memukul. Nah ini ya, sesuai potensi dan kreativitas yang dimiliki. Jadi nggak usah dipaksa. Semua itu baik. Pasti semua itu benar. Kalau di jenjang kalian, yang penting adalah gerak dulu. Nah ini. Dan mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada elemen gotong royong, mandiri dengan meregulasi dan menginternalisasi nilai-nilai seperti ini, berkolaborasi, kerjasama itu ya, kepedulian, kalian saling peduli sama temannya, berbagi, pemahaman diri dan situasi yang dihadapi. Ini ya anak-anak. Jadi setiap pembelajaran itu pasti ada tujuan. Nah, untuk yang pelajaran kasti di pelajaran kasti hari ini seperti ini tujuannya. Tadi kalian sudah banyak melakukan hal-hal seperti itu. Seperti tadi juga sudah saling menghargai sama temannya, saling memahami itu ya. Saya ingin lanjutkan. Nah, ini mengenai sejarah kasti masuknya ke Indonesia. Nah, perlu diketahui ya anak ya, untuk kasti itu sebenarnya pertama kali dimainkan di Inggris. Nah, ketika itu masuk ke Indonesia, nah ini pada zaman penjajahan. Jadi sudah lama masuk ke Indonesia dibawa oleh penjajah. Ini. Kemudian baru warga Indonesia bisa mengetahui adanya permainan kasti. Mungkin dari sini teman-teman, anak-anak ada pertanyaan dulu. Sudah ada gambaran belum mengenai kasti itu? Ada pertanyaan dulu apa enggak? Kasti sama dengan baseball ya Pak ya? Pak Rika, oke. Ini ya Pak Rika, kalau kasti sama baseball itu hampir sama. Karena juga sebenarnya untuk peraturannya sama, cuma beda mungkin sedikit di persekoran dan lain-lain seperti itu. Aturan pertandingannya, kalau resminya. Nah, untuk kasti sebenarnya adalah baseball yang dimodifikasi seperti itu. Kamu kok sudah tahu baseball dari mana, Mas Rika? Nonton kartun Pak. Senang nonton kartun ya? Iya. Oke, benar. Paling tidak itu hampir sama. Jadi ini anak-anak ada beberapa permainan bola kecil yang hampir mirip dengan kasti. Di antaranya seperti tadi yang dikatakan Mas Rega, itu baseball. Ada lagi rounders. Ada lagi KitKat, itu ya. Itu hampir sama. Cuma pengembangannya aja nanti yang berbeda. Oke, Mas Solikin lanjutkan. Nah ini, untuk bola kasti itu dimainkan oleh 2 regu. Nah ini, kenapa harus 2 regu anak-anak? Kira-kira kalau 1 regu bisa apa enggak bola kasti itu? Bisa. Kenapa enggak? Karena nggak ada penjaganya, Pak. Bener, kalau 1 regu aja nggak bisa ya, memang harus 2 regu. Nah ini bola kasti harus dimainkan dengan 2 regu, ya, harus dibagi 2 regu ya. Nanti pada prakteknya kelas ini akan Pak Solikin bagi menjadi 2 kelompok ya. Kita bagi yang rata, jadi yang kemampuannya menonjol mungkin seperti Pak Hermanto ini yang sudah jago kasti, nanti dibagi dengan siapa yang jago lagi, dengan Pak Irfan misalkan yang jago. Jadi yang teman-temannya yang belum bisa nanti bisa mengikuti, tidak regunya istilahnya kalau di tempat Pak Solikin itu pilih kasih ya, milih konco sing pinter, dilempuri sing pinter, sing gak iso. Jadi ini permainannya nggak asik, ya permainannya asik, nanti dibagi dengan kemampuan yang sama itu ya. Kemudian ini 1 regu kalau dalam peraturan resminya itu berjumlah 12. Nah, tapi kalau kita bermain di sekolah dasar, di lingkungan, itu bebas anak-anak. Mau misalkan seperti kelas kita jumlahnya 12, kita bagi aja 2, 6 anak dan 6 anak. Ini ya, lama permainannya ini 20 sampai 30 menit
Nah, itu juga bisa dimodifikasi juga. Nanti misalkan jam kita dalam PJOK ini ada 35, mau misalkan 15 menit saja udah capek, nggak apa-apa, kita melakukan selama 15 menit itu. Nah, untuk penilaian, nah ini biar anak-anak tahu. Nah ini, penilaiannya ini ada nilai 1. Nilai 1 itu diberikan kepada regu pemukul jika seorang pemukul dapat memukul dengan benar. Kemudian temannya yang ada di pos dapat berlari pulang ke ruang bebas. Kemudian ada nilai 2, diberikan kepada regu pemukul jika seorang pemukul dapat memukul bola dengan baik hingga akhirnya dia dapat pulang langsung ke ruang bebas. Bisa dikatakan dia pulang ke rumah karena pukulannya sendiri. Nah, ini sudah bisa dipahami belum anak-anak? Ada pertanyaan dulu belum? Dari penilaian, biar nanti kalian tidak ramai, tidak gembira karena oh ini harusnya dapat nilai Pak, ini harusnya nggak dapat. Nah ini sudah paham belum kira-kira? Paham, Pak. Paham ya? Benar. Sudah paham, Pak. Iya, karena kalian sudah sering bermain jadi paham ya? Sudah, saya main dekat Iya, rumah, Pak. Pak. Keren, keren. Oke. Tinggal Pak Solikin lanjut. Nah, sekarang Pak Solikin terangkan mengenai lapangan. Nah ini, lapangan yang digunakan dalam kasti itu berbentuk persegi panjang. Seperti ini anak-anak ya. Ada yang namanya ini, ruang pelambung di angka 1. Bisa dilihat ya, ruang pelambung. Kemudian ada ruang pemukul di angka 2. Kemudian 3, ada lagi ruang pelambung. Nah, kemudian yang keempat ini adalah ruang bebas. Terus ini ditandai dengan bendera, itu yang namanya base, tempat hinggap. Seperti ini. Kemudian ada ukurannya. Ukurannya seperti ini juga, anak-anak bisa dilihat. Untuk panjangnya lapangan itu 60 meter. Untuk lebarnya 30 meter. Nah, ini mungkin anak-anak punya gambaran, pernah lihat kalau seorang pemukul memukul sampai keluar dari lapangan, dari 60 meter itu. Nah, itu kira-kira bagaimana anak-anak? Diperbolehkan apa enggak? Ada yang tahu? Nggak boleh, Pak. Ya? Nggak Masih boleh, ada? nanti bolanya hilang. Bolanya hilang. Yang lain? Jawaban yang lain? Atau temannya mau mungkin bisa menanggapi dari jawaban Pak Mas Iwan? Boleh apa enggak? Kalau seorang pemukul dengan sangat kerasnya karena dia punya kemampuan yang lebih, kekuatannya lebih, pukulannya itu sampai melambung keluar dari lapangan. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Boleh. Benar. Coba Mas Irfan diterangkan kenapa itu kok boleh? Iya, karena kan itu kan bagian dari permainan, Pak. Saya mukul, ya yang penting kalau bolanya jauh kan saya jadi bisa bebas, tidak kena. Kayak kan tadi kena tubuh, poinnya ini gitu, Pak. Kata Pak Solid tadi seperti Betul itu. sekali, benar. Beri tepuk tangan untuk teman-teman semua. Nih, Mas Irfan terutama. Keren. Pengetahuan tentang kasti benar-benar keren ya, anak-anak. Tuh Pak Solikin udah tinggal praktek aja kayaknya ini kalau anak-anak sudah paham. Jadi memang diperbolehkan anak-anak. Jika seorang pemukul itu memukul jauh melebihi lapangan 60 meter itu. Jadi bisa memberi kesempatan dari teman-teman pemukul lainnya untuk kembali ke ruang bebas dan mencetak skor. Nah, kemudian ada satu pertanyaan lagi kepada anak-anak. Coba, dalam permainan kasti itu gamenya berapa anak-anak? Game piro? Aduh, lupa, Pak. Aduh, berapa ya, Pak? Aduh. 12, Pak. 13. Ada yang lain, jawaban lain? Ada gamenya berapa? Kan kalau kita misalkan rally point dari permainan bulu tangkis 21 sudah game, kalau volley 25 ya. Nah, kasti itu gamenya berapa? Piro, Cah? Kebanyakan apa? Banyak, Pak. Bener. Jadi untuk permainan kasti ini tidak dihitung game dalam arti skor ya, anak-anak ya. Penghitungannya ketika waktu selesai. Nah, ketika waktu 20 atau 30 menit tadi selesai, regu mana yang mendapatkan skor paling banyak itu menjadi pemenangnya. Itu ya. Bisa dipahami ya? Iya, Pak. Oke, Pak Solikin lanjutkan.
Nah, ini nah, tadi sebenarnya Pak Solikin sudah ini menyiapkan link YouTube untuk kalian bisa simak. Ini mengenai cara memukul, melempar, menangkap, dan berlari. Nah, tapi di pertemuan kita, mungkin kalau kita nanti mau putar video terlalu lama ya, Nana. Jadi ini nanti bisa saya share, Pak Solikin share di grup. Kalian bisa mempelajarinya di rumah untuk lebih meningkatkan kemampuan kalian dalam nanti melakukan kasti. Nah, ini nanti Pak Solikin share untuk ini. Nah, kemudian tadi sudah yang kita bahas mengenai teknik permainan dalam bola kasti, yaitu melempar, menangkap, memukul, dan berlari. Nah, dari keempat ini, anak-anak sudah paham mana yang lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Paham belum anak-anak? Belum, Pak. Belum ya? Belum, benar. Untuk gerak dasar itu semua sudah paham ya? Lokomotor apa, non lokomotor apa, manipulatif apa, sudah paham? Masih ingat kemarin. Ya, kan sudah paham. Jadi tinggal kita bisa mengaplikasikannya dan melihat ke sini. Misalkan begini, kalau ada teman yang melempar bola ke pemukul, itu bisa dinamakan gerak dasar apa? Gerak dasar Lokomotor, pemukul, Pak. Pak. Apa? Apa, Hermanto? Hermanto lokomotor ya? Lokomotor. Salah, Her, bukan lokomotor. Ya, Lokomotor, Pak. Mas Irfan apa kalau Mas Irfan? Menurut Mas Irfan? Itu gerak, Pak, apa ya namanya itu? Bukan lokomotor, manipulatif, Pak, itu, Pak. Iya, benar sekali ya. Jadi mungkin tadi Mas Irmanto kurang cermat saja ya. Kan kalau kita menggunakan alat itu termasuk gerakan manipulatif ya. Jadi seperti itu pengembangannya. Jadi paling enggak kalian sudah paham mengenai itu. Lokomotor, non lokomotor yang sudah kita pelajari dari kelas 1 sampai di kelas 5 juga ada. Tapi tergantung pengembangan. Jadi memahami di situ ya. Bisa seperti itu tadi untuk melempar karena menggunakan bola itu termasuk manipulatif. Nah, kemudian gerak ini mungkin yang ada yang tahu gerak non lokomotor yang ada pada permainan kasti. Apa coba? Berlari, Pak. Lari. Lari. Bukan ya kalau berlari. Berlari kan termasuk lokomotor. Apa? Yang non lokomotor, Pak. Iya. Tongkok. Nangkap bola. Benar. Menangkap bola tapi tidak berpindah Tempat. benar. Itu juga termasuk non lokomotor ya. Sudah banyak yang paham ya mengenai itu. Oke, Mas Solikin lanjutkan. Nah, ini untuk teknik lemparan. Teknik lemparannya itu ada 3 macam. Yaitu melempar bola melambung, melempar bola mendatar, kemudian melempar bola rendah atau menyusur tanah. Nah, ini. Tadi anak-anak sudah menyiapkan bola mungkin? Bola? Bola kasti? Sudah ada, Sudah, Pak. Ya, Sudah. ini contoh. Nah, ini. Oh, Wih, mantap. ini. Oke, benar. Siap-siap. Kalau yang belum, anak-anak, bagi yang belum, bisa ini ya, bisa menggunakan kertas. Kertas tadi yang dipenyet-penyet, bisa dibuat seperti bola, segenggaman tangan seperti ini. Nah, ini nanti bisa kita pakai untuk produk kita. Nanti ini, kalau masih ada waktu, Pak Solikin kasih caranya bagaimana ini nanti biar bisa jadi bola yang istilahnya nggak mekar-mekar begini ya. Ini nanti dilakukan dengan rapi, bisa kita gunakan untuk praktek juga. Oke, karena sudah membawa bola. Nah, ini bisa kita lakukan, teman-teman, anak-anak, bisa kita lakukan untuk praktek kita melempar. Nah, yang pertama ada melempar bola melambung. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini.
Yang pertama, bola dipegang dengan tangan kanan. Oh iya, anak-anak di sini Pak Solikin pengen tahu, mungkin ada yang kidal, ada yang dominan tangan kiri. Ada enggak? Ya ada ya, semua tangan kanan ya. Takutnya nanti kalau Pak Solikin contohkan pegang tangan kanan, ada yang dominan tangan kiri. Jadi yang pertama ini menggunakan tangan yang terkuat, itu aja. Boleh tangan kanan, boleh tangan kiri. Kemudian pandangan ditujukan pada arah sasaran lemparan. Kemudian sikap badan sedikit condong ke depan. Ayunkan bola dari belakang menuju ke depan atas sehingga bola lepas dan melambung jauh. Nah ini. Kalau kita praktekkan, berarti coba semua bisa berdiri dulu. Mas Rini kasih contoh. Karena sudah bisa lihat ya, dengar nggak suaranya? Ya, dengar Pak. Oke. Nah, untuk melakukan lemparan yang benar, yang baik, tolong posisi kaki dulu. Untuk posisi kaki, kalau anak-anak menggunakan dominan tangan kanan, usahakan kaki kirinya yang di depan. Kaki kirinya yang di depan. Oke, untuk menggunakan awalan. Kemudian pandangan lurus ya ke arah sasaran yang mau kita lempar. Nah, seperti ini. Ayunkan badan seperti ini ya. Ini untuk mendapatkan ayunan yang lebih jauh. Kemudian tolakkan dengan melangkah ke depan dengan tangan kanan. Nggak usah dilempar anak-anak. Kayaknya semua di dalam kelas. Nanti kalau dilempar kena barang-barang. Oke, nanti untuk melemparnya Mas Solikin sudah ada tugas untuk kalian. Nanti saja kita bahas dulu mengenai lemparan-lemparan yang berikutnya. Kemudian di sini juga ada yang melempar bola mendatar dan lurus. Nah, ini hampir sama. Pandangan menghadap ke arah sasaran lempar, bola dipegang dengan tangan yang terkuat. Ya ini kedua kaki dibuka silang ke depan dan lutut agak ditekuk, sama, hampir sama. Kemudian yang berbeda ini yang terakhir ya, melempar bola rendah ini. Nah ini, ayunkan bola dari atas menuju depan bawah sehingga meluncur setinggi lutut penerima. Nah ini nanti bisa kita praktekkan. Pak Solikin sampaikan dulu materinya. Nanti setelah materinya selesai baru kita praktekkan. Nah, kemudian di sini juga ada gambar untuk menangkap bola. Kalau tadi lemparannya ada 3, ini tangkapannya juga ada 3 sebenarnya ya. 4 ini karena hampir sama. Yang lurus dengan dada ini dengan datar hampir sama. Nah, ini cara-caranya. Nah, seperti ini. Untuk cara melakukannya. Kemudian saya kasih contoh satu saja yang menggelundung tanah. Ini perhatikan arah bola yang menggelundung. Lari Pak Solihin haus, Pak Solihin pengen minum. Ya, ya. Iya, Mas Dery. Saya sampaikan dulu materinya, kurang sedikit. Ya, seperti ini anak-anak ya. Nanti untuk beberapa materi dan rangkumannya bisa Pak Solihin share. Kemudian untuk yang memukul, seperti ini juga. Ada yang pegangan dengan pemukul 2 tangan. Nah, kalau 2 tangan seperti ini anak-anak ya. Misalkan kalian dominan tangan kanan, itu yang berada di posisi bawah adalah yang tangan kiri dulu untuk memegang 2 tangan. Gerakan seperti ini. Nah, jadi yang tangan dominan itu di atas untuk melakukan pukulan yang terkuat. Kemudian untuk 1 tangan, gunakan tangan yang terkuat. Kalau kalian bukan kidal berarti gunakan tangan kanan. Kalau kidal berarti gunakan tangan kiri. Itu anak-anak ya. Kemudian ini, Pak Solihin tadi lanjutkan untuk tadi kalian nanti penilaian, karena mungkin waktu pertemuan kita nggak terasa ya kalau olahraga itu, tahu-tahu udah habis gitu aja ya anak-anak ya. Anak-anak biasanya lebih menikmati kalau olahraga. Nah ini juga mengenai pukulan. Banyak materi yang belum tersampaikan. Nah, ini tadi nanti pengembangan untuk kalian. Ya, pengembangan untuk kalian yang bisa kalian lakukan di rumah. Di antaranya seperti ini. Nanti bisa Pak Solihin terangkan dulu biar kalian nanti bisa mengerjakan di rumah ya ini. Yang di lembar pertama dicek ini. Pembelajarannya dilakukan bersama-sama secara kelompok ya.
Ini tadi nanti kelompoknya saya bagi di grup siapa-siapa saja, kemudian kalian melakukan aktivitas pembelajaran variasi bola gerak dasar, lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif, melempar, menangkap, dan memukul bola dengan berpasangan. Nah, ini nanti dilakukan pengumpulannya secara kelompok ya, dilakukan secara kelompok. Kalian boleh bebas untuk pelaporannya dalam bentuk video boleh, dalam bentuk cerita boleh. Nah, ini ada 2 pertanyaan. Yang kemudian yang di pertanyaan kedua, lakukan variasi pola gerak dasar lokomotor dan lokomotor, melempar, menangkap, dan memukul bola. Kemudian isilah lembar kerja resiprokal berikut ini ya. Seperti ini ya nanti lembar kerjanya. Kemudian gunakan kriteria, berikan tanggapan kepada pemain, dan catat gerakan melempar, menangkap, dan memukul bola kasti. Nah, ini bergantian peran. Nah, ini catat berapa gerakan variasi melempar, menangkap, dan memukul bola kasti yang dilakukan. Nah, ini tadi seperti ini. Misalkan ini yang pertama pelakunya Mas Dery, nanti yang menilai misalkan Mbak Yani. Nah, tinggal ngisi di sini. Pelaku pertama melakukan lempar bola. Nanti buat untuk melempar itu sasarannya, kalian buat kertas AVS ini, kalian kasih angka 1 sampai 3. Nah, misalkan angka 1, 2, 3. Nah, kemudian kan ini teman-teman sendiri juga yang menilai. Ini sebagai sasarannya lemparnya. Taruh saja di lantai. Nah, nanti dalam jarak 10 meter. Jarak 10 meter, kalian melakukan lemparan. Nah, sebanyak 1 orang sebanyak 4 kali. Nah, misalkan tadi yang melakukan lemparan Pak Dery, yang menilai Mbak Yani. Pak Dery melakukan lemparan 4 kali. Ini dilempar misalkan Mbak Yani meminta untuk melempar ke angka 2. Nah, kena sasaran apa enggak? Apa masuknya ke angka 1 atau enggak? Kalau kena sasaran sebanyak 4 kali, berarti skor melempar itu nanti diberi skor 4. Kalau hanya 3 kali, diberi skor 3. Itu ya. Juga seperti itu. Untuk menangkap juga seperti itu. Untuk memukul juga seperti itu. Nanti lebih lanjutnya Pak Solikin bisa terangkan di grup. Ya, ada pertanyaan bisa diterangkan di grup. Kemudian mungkin sebelum diakhiri anak-anak ada pertanyaan dulu. Mengenai tugas atau mengenai pembelajaran. Mbak. Sebelum kita akhiri, mungkin kita melakukan pendinginan dulu anak-anak. Oke, kita ambil nafas dulu. Tarik nafas panjang ke belakang, badan seperti ini. Keluarkan lewat mulut. Oke, biar kita rileks 1 kali lagi. Keluarkan lewat mulut. Terima kasih anak-anak. Beri tepuk tangan dulu untuk kelas kita yang keren ini. Oke, sebelum Pak Solikin akhiri, kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari hari ini mendapat manfaat untuk kita semua pada khususnya dan juga nanti bisa bermanfaat di masyarakat. Oke ya anak-anak, berdoa dipersilahkan. Selesai. Oke, terima kasih anak-anak untuk pelajaran hari ini. Kalian luar biasa, kalian sudah keren. Jangan lupa nanti untuk tugasnya dikerjakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih untuk Pak Solikin. Tadi kalau saya melihat sudah bagus ya. Mulai dari keterampilan dalam membuka acara, kemudian perhatian kepada siswa, motivasinya kepada siswa, itu sudah bagus. Penguasaan materinya juga bagus. Penguasaannya kelas juga bagus. Kemudian cara untuk menarik pengetahuan siswa melalui pertanyaan-pertanyaan itu juga sudah bagus menurut saya sih Bu. Jadi secara keseluruhan kalau dari saya mungkin sudah bagus. Itu nanti mungkin kalau misalkan di dalam praktek di lapangan nanti waktu PPL kalau sudah asli di lapangan ini sudah bagus ini Pak Solikin ini. Pembawaannya kalem, anteng.
Senyum terus ini dari tadi, dari awal sampai akhir senyum terus. Makasih Pak Habib.